Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pramuka. Bagi adik-adik peserta pengenalan latihan penegak kepramukaan gugus depan 09129 09130 Ambalan Ki Hajar Dewantara Raden Ajeng Kartini Pangkalan SMA Negeri 3 Kuningan. Perkenalkan, nama kakak Salman Al-Farisi selaku moderator dan teman kakak yang berada di samping kakak yaitu Rizky Ramadan ya. Selaku pemateri. Baik, langsung saja kita persilahkan kepada Kak Rizky untuk menyampaikan materi tentang jodoh. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik yang di rumah yang sedang menonton video ini, selalu jaga kesehatan, selalu menerapkan protokol kesehatan. Mau kemanapun Anda pergi, tetap ingat pesan ibu, yaitu 3M: menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Shalawat salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pada ajarannya. Berbicara tentang jodoh, jodoh merupakan garisan dari Allah Subhanahu wa taala yang siapapun tidak akan tahu. Siapapun tidak akan tahu yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan kematian juga termasuknya. Jodoh, kematian itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengatakan bahwa saya tidak mempunyai jodoh, karena jodoh sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sudah mempunyai jatahnya masing-masing. Siapapun itu mempunyai jodoh. Ada suatu ketika kisah seorang ibu dan seorang anak perempuan. Si perempuan tersebut dia mengatakan, mungkin adik tidak punya jodoh karena sudah umur hingga 40 tahun dia tidak punya jodoh. Lalu meminta kepada seorang ibu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa di sepertiga malam. Kata seorang ibunya, yuk kita sholat di sepertiga malam, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu meminta, terus menerus meminta, sampai malam ketiga dia meminta, tetapi Allah belum kabulkan. Akhirnya perempuan anak si ibu tersebut dia menangis, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipercepat untuk mendapatkan jodoh. Keesokan harinya datang surat undangan dari undangan reuni. Datang, lalu kata ibu, "Nak, kamu harus datang ke reuni ini." Tapi anak tersebut menolaknya. Tapi seorang ibu tersebut terus membujuknya agar supaya datang. Akhirnya datang. Setelah datang bertemu dengan teman-temannya, ternyata teman-temannya udah punya anak. Ternyata udah mempunyai anak 2, ada yang 3. Dan dia menemukan seorang laki-laki yang duduk sendiri. Lalu diajak ngobrol. Asik sekali. Diajak ngobrol. Kata perempuan anak ini yang meminta kepada Allah agar dicepatkan jodohnya, mungkin ini jodoh saya. Mungkin ini jodoh saya. Lalu datang anak menjumpai seorang laki-laki yang diajak ngobrol oleh perempuan yang tadi meminta kepada Allah supaya dicepatkan jodohnya. Kata perempuan tersebut, wah ternyata
laki-laki itu udah punya seorang ibu, seorang istri, seorang istri, lalu dia terdiam dan hanya pasrah. Ternyata ketika diajak ngobrol oleh oleh laki-laki tersebut, kenapa kamu diam, gitu kan? Kata perempuan, kamu udah punya istri. Kata laki-laki, iya udah, cuman sayangnya meninggal dunia. Dan akhirnya kedua antara perempuan dan laki-laki itu menikah. Di ujung cerita ini menikah, lalu mempunyai anak lagi, dan dia mempunyai anak dua yang dia urus sampai sekarang dia membesarkannya. Jadi dari contoh cerita ini kita belajar bahwa kita itu mempunyai jodoh masing-masing, sudah dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita pacaran. Pacaran itu sudah termasuk ke dalam zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Janganlah kamu dekati zina. Karena zina itu perbuatan yang keji. Mendekatinya aja nggak boleh gitu. Apalagi melakukannya gitu. Ya. Ada suatu kisah juga katanya gitu. Saya pernah mendengar bahwa ada seorang perempuan yang pacaran gitu. Ternyata apalagi sudah ibu dan bapaknya sudah meninggal. Di alam sana ternyata ibunya itu ketika anaknya pacaran, ibunya itu dibawakan kerikil, yang kerikil itu sudah panas, sudah beribu-ribu tahun berada dalam neraka, diambil oleh malaikat Jabaniyah. Diambil, diletakkan di tangan, dikepalkan, lalu yang pertama kali pecah adalah ubun-ubunnya. Karena saking panasnya, sudah bertahun-tahun di neraka, pecah. Nah, dari itu kita belajar bahwa pacaran buat apa sih gitu? Pacaran nggak ada gunanya gitu. Padahal pacaran itu mendekatkan kita ke zina. Banyak sekali, apalagi sekarang ya, banyak sekali yang mungkin kasus kemarin yang umur 16 tahun digilir sampai 17 orang gitu. Karena itu didikan seorang ibu atau ayahnya, mungkin ayah dan ibunya tidak menginginkan itu semua, tetapi seorang anaknya mungkin bandel atau gimana, dan akhirnya kejadian pencabulan dan pemerkosaan. Akhirnya naudzubillah ya. Jadi janganlah, apalagi kalau kita mengingat ke dalam kematian. Jodoh, kematian sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pacaran, ketika kita hilap dengan suatu maksiat dalam lingkar zina gitu kan. Kalau pacaran itu sudah dalam lingkar zina gitu, dalam kemaksiatan. Kalau kita sedang berpacaran, lalu Allah memberikan malaikat untuk mencabut nyawanya, maka dia dicabut dengan keadaan suhul khotimah, dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi buat adik-adik sekalian yang sedang menonton video ini maupun rekan-rekan sekalian yang menonton video ini, janganlah mendekati yang namanya pacaran, karena pacaran itu dilarang oleh agama. Apakah ada pacaran Islamik? Tidak ada. Malah ada pacaran yang diperbolehkan dalam Islam, yaitu pacaran setelah menikah. Karena kenikmatan setelah menikah itu berbeda dengan kenikmatan yang sebelum menikah. Kenikmatan setelah menikah itu dirasakan dan diberikan oleh Allah. Tetapi berbeda halnya sebelum kita menikah. Pacaran sebelum menikah itu yang dirasakan dan yang diberikan itu oleh syaitan. Jadi hawa nafsunya tidak terkontrol mungkin, sehingga banyak sekali zaman-zaman sekarang
ada pemerkosaan, pencabulan dan lain sebagainya. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita, adik-adik dan rekan-rekan sekalian. Baik, mungkin cukup sekian apa yang ditanyakan selanjutnya. Ya, mungkin mudah dipahami ya insya Allah oleh adik-adik sekalian. Nah, seperti tadi disebutkan, jodoh itu kan kita nggak ada yang tahu ya. Itu bisa jadi tetangga kita, bisa jadi orang yang beda pulau dengan kita, atau orang yang pernah bertemu dengan kita, atau bahkan bisa juga orang yang dulu pernah sekolah dengan kita, sekelas kita, kan kita nggak tahu ya, siapa orangnya. Yang jelas semua itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sudah punya jatahnya masing-masing. Ya. Jadi setiap orang juga punya jodohnya masing-masing. Nah, yang jadi pertanyaan dari saya ya, pribadi, apakah seorang jomblo itu bisa dikatakan jomblo selamanya atau gimana? Enggak. Jadi yang jomblo itu sebenarnya udah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang tadi saya bilang bahwa jodoh, takdir dan kematian sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang jomblo tenang aja, nanti juga dapat jodohnya kalau Allah sudah tentukan jodohnya tersebut dengan yang lebih indah. Jadi kita tidak bisa pacaran, misalkan nih, pacaran kan dilarang di dalam Islam. Nah, kita bisa lewat TTM, ta'aruf terus menikah. Betul. Nah, banyak sekali di luar sana yang seperti itu. Sudah ta'aruf lalu menikah sampai sekarang langgeng. Puluhan tahun dia menjalin pernikahan tetap langgeng karena dilandasi dengan keimanan, bukan hanya dengan nafsu saat saja. Ya, itu mungkin sedikit jawabannya dari Kak Rizky. Jadi pada hakikatnya setiap orang itu nggak ada yang jomblo, hanya saja belum waktunya untuk dipertemukan. Ya, jadi pada hakikatnya yang dipertemukan belum tentu dipersatukan. Jodoh itu kan udah ketulis ya, nama kita bersanding dengan nama siapa gitu. Di Lauhul Mahfuz tidak ada yang tahu itu, cuma Allah yang tahu. Jadi jodoh itu gak perlu dicari, nanti juga datang sendiri. Tapi tetap kita Ada berdoa, ikhtiar, ada berdoa. ikhtiarnya untuk meminta yang terbaik gitu. Mungkin itulah beberapa pertanyaannya dari saya dan beberapa jawaban yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Dan perlu diingat bahwa Islam itu boleh. Jadi misalkan ada seseorang mengagumi seseorang, boleh, karena hakikatnya fitrah manusia itu mengagumi, mencintai dan pengen dicintai gitu kan. Itu sangat fitrah, boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai melewati batas kewajaran, sampai pacaran, sampai peluk-pelukan dan lain sebagainya, itu mungkin diharamkan ya. Ya, mungkin sekian. Cinta itu fitrah ya, kita suka ke lawan jenis itu udah menjadi fitrah. Hakikat manusia. Ya, jadi intinya jangan sampai terjerumus ke dalam hal yang negatif. Karena yang pacaran gak selamanya bakalan bahagia, justru lebih banyak galau, sengsaraannya daripada bahagianya. Mungkin bahagianya segini, sengsaranya wah tidak terhingga gitu. Tapi banyak di luar sana yang dengan pacaran sangat langgeng, karena itu datangnya dari setan, bukan dari Allah. Kenapa banyak pernikahan di luar sana yang banyak cerai, nikah sudah beberapa kali? Karena ya itu hanya mengandalkan nafsu saja, sampai pernikahan di luar sana banyak yang tidak bisa dipertahankan. Karena kesuksesan bagi syaitan yaitu untuk menceraikan suatu perhubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan gitu. Jadi sangat senang syaitan melihat orang-orang yang cerai gitu. Apalagi pacaran gitu. Banyak
Syaiton gitu, yang senang dengan perbuatan pacaran dan tidak senang ketika melihat pernikahan, inginnya ya berpisah gitu, inginnya dipisahkan oleh syaitan tersebut. Ya mungkin cukup sekian dari Kak Rizky, dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan dipertemukan dengan orang yang tepat, Yang tepat. kita ya. Di waktu yang tepat. Ya, Ya. itu. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.